Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Selamat hari Minggu ya. Saya akan menghadirkan bacaan timeless di hari Minggu ini mulai bulan Mei yang saya beri nama Divine Guidance, bimbingan ilahi. Ini adalah sebuah situasi di mana saya akan melihat sebuah situasi dalam relationship yang terjadi dan bagaimana kita harus menghadapinya sesuai dengan petunjuk ilahi atau semesta. Ini bacaan timeless karena ini bacaan tentang pencerahan. Apabila energi yang saya baca ini mungkin adalah energi yang sedang kamu lewati dalam relationshipmu, saya harapkan ini bisa menjadi bimbingan atau bisa menjadi panduanmu dalam melewati hubunganmu yang mungkin saja membutuhkan semacam guidance ya di sini. Itu sebabnya saya sebut di sini sebagai divine guidance. Ini bacaan yang saya hadirkan timeless, tetapi akan saya hadirkan secara mingguan setiap hari Minggu. Harapan saya supaya bisa menjadi pencerahan ya. Setiap hari Minggu kita, Anda, dan saya mendapatkan pencerahan untuk melewati sebuah relationship harus seperti apa. Mungkin saja ini adalah energimu, tetapi jika tidak ya jadikan sebagai bacaan pencerahan saja, pembelajaran saja. Oke? Kita mulai Divine Guidance yang akan saya lihat energi di minggu ini dalam sebuah relationship, seperti apa situasi yang sedang dilewatkan oleh seseorang dan kira-kira apa bimbingan atau panduan pesan dari semesta untuk situasi ini. Ini bacaan umum ya, artinya bukan untuk zodiak tertentu, bukan untuk salah satu zodiak saja, untuk semua zodiak. Karena ini bacaan umum dan sifatnya juga timeless. Divine Guidance kali ini. Oke. Di sini ada kartu Six Chakra. Archangel Metatron. Ini tentang cakra ke-6 ya, cakra ke-6 yang mana cakra ini terletak di dahi ya, biasa disebut dengan cakra mata ketiga. Jadi ini sangat kuat berkaitan dengan intuisi, karena kalau cakra mata ketiga ini sudah terbuka oleh seseorang, dia akan bisa melihat apa yang orang lain mungkin tidak melihat itu ya, dalam arti ini bisa saja intuisinya sudah bisa sangat terbuka untuk sesuatu yang terjadi ke depan atau yang harus dia hadapi, seperti itu. Jika mungkin ini adalah kamu yang sudah terbuka intuisinya atau mata ketiganya maksud saya, maka kamu akan bisa mendengarkan intuisimu. Tapi jika tidak, ini bisa saja pesan semesta bahwa kamu harus bisa mulai belajar untuk mendengarkan intuisimu, belajar untuk membuka mata batinmu, seperti itu ya. Six Chakra. Kita lihat di sini untuk kartu kedua dalam Divine Guidance ini, bimbingan ilahi, bimbingan dari semesta untuk situasi hubungan yang sedang dilewati seseorang. Oke, di sini ada kartu wow, ears wide open. Ini juga tentang sebuah pesan di mana kita harus bisa membuka telinga secara lebar seperti itu untuk bisa, ini bisa saja kaitannya juga tentang pendengaran ya. Bagaimana kita harus bisa mengasah pendengaran kita. Mungkin selama ini kita seperti mengabaikan apa yang kita dengar. Entah itu tanda-tanda yang
kita dengar dari suara alam, misalnya dari suara-suara binatang di sekeliling ya, pendengaran-pendengaran kita dari apa yang kita biasa dengarkan tapi kita abaikan, itu bisa saja menjadi tanda. Mungkin dari kata-kata yang sering terulang kita dengar, sebentar nanti kita mendengar sebuah kata dari radio misalnya, kemudian ketika kita mendengar seseorang lewat di dekat kita sedang bercakap-cakap, dia menyebutkan kata-kata itu lagi. Nah, itu sebuah tanda tentang bagaimana kita harus bisa membuka pendengaran kita sesuai dengan intuisi juga, berkaitan dengan intuisi kita ya. Pendengaran itu yang akan mengarahkan kita pada sesuatu. Seperti itu. Memberikan pesan, itu pesan yang ingin disampaikan oleh semesta kepada kita, oleh ilahi ya. Jadi ini memang benar-benar tentang bagaimana kita harus bisa membuka semua bagian-bagian dari tubuh kita untuk bisa melihat sesuatu yang mungkin kasat mata, yang tidak bisa dilihat orang, bukan tidak bisa dilihat orang, tetapi biasa kita abaikan saja, yang sebenarnya itu merupakan tanda. Begitu juga dengan suara binatang, atau mungkin di sini suara radio ya, dari sebuah lagu, itu bisa saja mewakili tanda-tanda tertentu. Ya, kita lihat di sini bagaimana situasi dalam sebuah relationship oleh seseorang, sehingga semesta memberikan dua kartu yang sangat erat kaitannya itu tentang bagaimana kita mengasah indera kita ya. Oke, ada kartu The Sun, kemudian ada The Hierophant, dan ada Seven of Cups. Kemudian ada The Emperor, lalu ada Seven of Pentacles, dan ada Two of Cups ya. Masih belum terlihat semua ya. Dan di sini ada Two of Pentacles, kartu the bottom of the decks ya. Kita akan lihat di sini dalam sebuah relationship, situasinya entahlah, di sini saya melihat mungkin ada jarak antara kamu dengan pasanganmu, dengan seseorang yang terkoneksi bersamamu selama ini, yang membuat kamu dan dia seperti berjauhan, ya, situasinya seperti itu. Ya, bisa saja di sini seseorang seperti mencoba berpikir rasional, dalam arti seperti ada hal-hal yang sudah membuat dia hanya sebagai seorang tahanan di dalam koneksi atau hubungannya bersama pasangannya di sini. Artinya apa? Kalau ini sebuah situasi komitmen, dia itu seperti ada keterpaksaan, seperti tertahan saja. Sementara antara dia dengan pasangannya, ya, ini saya lihat seperti ada sesuatu yang sudah berjarak selama ini, berjauhan. Mungkin sudah saling menghindar, itu bisa jadi. Yang saya lihat memang ada hal-hal yang menjadi alasan mengapa antara seseorang dengan pasangannya di sini berjarak, seperti menghindari. Bisa saja karena memang di sini ada kaitannya tentang perasaan kecewa, ya, mungkin kecewa terhadap pasangan yang tidak menjadi pasangan yang baik, dalam arti tidak bertanggung jawab, pasangan yang tidak memberikan perhatian, itu perasaan kecewa. Bisa saja ini juga tentang karena ada pilihan. Pilihan di sini saya lihat juga kaitannya karena
mungkin ada hal-hal yang apa ya, kalau saya lihat di sini ada hal-hal yang kurang didapatkan dari pasangan, entah itu mungkin tentang kasih sayang, kurang mendapatkan kasih sayang dari pasangan ya, atau mungkin di sini kurang mendapatkan perhatian dalam hal mendapatkan pemuasan, itu bisa jadi. Apalagi dalam sebuah komitmen pernikahan, kalau misalnya di sini kurang mendapatkan layanan, khususnya pemuasan, apalagi laki-laki, ini tampaknya menjadi seperti ada pilihan yang dia pikirkan ya, apalagi kalau situasinya sudah terlalu berjarak. Seseorang berpikir rasional di sini bahwa jika memang sudah seperti sulit untuk menjalani hubungan ini, seperti hanya ada keterpaksaan, dia memikirkan pilihan. Apakah pilihannya ini tentang seseorang ya, dalam arti ada pilihan orang ketiga, atau ya dia memilih melakukan tindakan yang lain seperti itu. Apakah lebih baik meninggalkan saja koneksi ini, mengakhiri saja, seperti itu. Karena ada perasaan kecewa di sini yang dirasakan. Itu yang saya lihat, bahwa seseorang pada akhirnya seperti mencari kebahagiaan bersama pilihan yang lain, bisa jadi, atau menjalin hubungan bersama yang lain. Yang jelas mencari kebahagiaan di luar dari komitmen. Itu situasi yang saya lihat di sini, karena di sini ada Two of Pentacles ya, ada ketidakstabilan yang terjadi di dalam sebuah hubungan. Karena apa? Karena kurangnya perhatian dari pasangan yang tidak bertanggung jawab, pasangan yang seperti selalu menghindar ya, pasangan yang sudah melakukan tindakan-tindakan yang membuat perasaan sakit hati atau kecewa, apapun itu, seseorang pada akhirnya memilih untuk mencari kebahagiaan yang lain. Jadi, apa panduan atau apa pesan dari semesta dalam divine guidance ini, bimbingan dari ilahi? Kalian yang menjalani atau melewati situasi hubungan seperti ini diminta, belajarlah untuk selalu berpikiran positif. Walaupun kamu dan pasanganmu mungkin sudah cukup lama berjarak di sini, belajar untuk tetap bersikap positif ya, bersikap yang baik, dalam arti bersikap benar. Kalau kau memang di sini adalah seseorang yang memiliki pasangan, dalam arti kamu suami, posisimu suami atau istri, bertanggung jawablah untuk tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kamu. Tetap berpikir positif, berpikir secara logis, tetap harus bisa belajar mengendalikan pikiran dan mengendalikan perasaanmu. Seperti itu. Belajar untuk memimpin dirimu sendiri. Jangan kamu ikuti ego ya di sini ya. Kalau mengikuti ego, kamu akan terus merasa tidak nyaman, atau kamu akan terus memikirkan hal-hal yang lain. Ingat bahwa di sini, apalagi kalau saya lihat ya, seseorang memang sudah memiliki komitmen. Ingat pernikahanmu, ingat ikatanmu dengan pasanganmu di sini. Itu yang saya lihat, bahwa kamu harus bisa berpikir secara jauh. Jangan karena situasi yang sudah sulit, yang sudah bermasalah, membuat kamu seperti ingin mengambil jalan pintas, mencari kesenangan sendiri. Berpikir secara jauh ke depan. Dalam arti di sini, belajarlah untuk memperbaiki. Coba dilihat lagi apa yang menjadi impianmu, apa yang menjadi harapanmu, angan-anganmu di sini. Mungkin kamu juga bisa saja memiliki sikap yang membuat pasanganmu seperti mengecewakan kamu ya. Misalnya di sini kamu sendiri kurang bertindak untuk hal-hal yang baik kepada pasanganmu.
Jika kamu sendiri kurang bertindak untuk itu, bagaimana kamu bisa mengharapkan pasanganmu untuk juga bisa melakukan tindakan yang baik kepada kamu? Jadi intinya di sini mengevaluasi sambil tetap berpikir positif, tetap jalankan apa yang menjadi tanggung jawab kamu. Itu yang diminta semesta di sini ya. Bimbingan semesta seperti itu. Dan yang terpenting di sini, ingat, kamu dan dia sudah ada komitmen yang mana dasarnya dulu adalah cinta. Karena ada pernikahan atau ada ikatan di sini. Ingat cinta yang ada di dalam koneksimu ini. Jadi kalau kamu memang ingin kembali berbahagia, tunjukkan kasih sayang kamu. Jika kamu merasa kurang mendapatkan kasih sayang dari pasanganmu, tunjukkan lebih dulu kasih sayang kamu kepada dia. Jalin komunikasi seperti itu. Karena kalau komunikasi saja sudah sulit, ya, maka ya jelas kamu akan terus berjarak. Yang utama dalam sebuah hubungan, apabila ingin berhasil, komunikasi itu adalah salah satu kuncinya. Tapi komunikasi yang mengarah pada memperbaiki, bukan semakin memperuncing ya, dengan pertengkaran, dengan omelan, dengan makian. Jangan seperti itu. Di sini belajar untuk mengendalikan diri, untuk bersikap yang bijak. Kalau kamu memang masih berharap hubungan ini masih memiliki masa depan, kalau kamu masih berharap tetap berbahagia bersama pasanganmu dalam pernikahanmu, kamu harus bisa lebih menunjukkan cinta, kasih sayangmu. Tunjukkan apa yang ingin kamu dapatkan dari pasanganmu. Kamu ingin mendapatkan kebahagiaan dari pasanganmu, buatlah pasanganmu juga bahagia. Kamu ingin mendapatkan cinta dari pasanganmu, buatlah pasanganmu juga agar dia bisa mencintaimu, seperti itu. Saya melihat di sini salah satunya semesta memberikan kartu Two of Pentacles, situasi yang tidak stabil. Kuncinya apa? Belajarlah untuk mengambil waktu bersama pasanganmu. Misalnya di sini bersenang-senang, ya, mengambil waktu untuk berdua, berbahagia, mengambil waktu untuk menyenangkan diri, perasaan bersama-sama, bukan sendiri. Supaya apa? Supaya tumbuh lagi situasi yang lebih baik, situasi yang lebih berhasil dalam hubunganmu. Seperti itu dari bimbingan semesta atau ilahi kepada kamu, divine guidance di sini. Jadi ya, saya melihat dari kartu ini pesan semesta ya, dimana kamu benar-benar harus bisa mendengarkan intuisi ya, membuka mata batinmu, dalam arti jangan terbawa perasaan atau jangan terbawa ego. Ini kamu diminta untuk lebih melihat ke dalam diri kamu sendiri, membuka mata batinmu, mendengarkan dirimu, bahwa di sini yang ada adalah kamu masih memiliki komitmen. Itu pasti yang ada di dalam kata hati kamu. Dan komitmen inilah yang harus kamu pertahankan dan kamu perbaiki. Mata batinmu itu pasti menunjukkan bahwa kamu ingin berbahagia, kamu masih ingin dicintai. Ya. Ini belajar untuk melihat sesuatu yang tidak dilihat. Dalam arti kamu tidak ingin kan kalau selalu dalam situasi yang tidak berbahagia. Nah, sekarang kamu harus bisa melihat bahwa pasanganmu pun ingin bahagia. Bagaimana caranya? Ya, tunjukkan itu kepada dia. Kebahagiaan itu nggak bisa dilihat, tetapi kamu bisa melihat dengan mata batinmu, dengan mata hatimu bahwa pasanganmu pun sebenarnya ingin bahagia, ingin dicintai seperti apa yang kamu inginkan. Dan di sini juga bagaimana kamu harus bisa mendengar. Jangan hanya mau didengar. Biasanya seseorang itu lebih suka berbicara tanpa mau mendengarkan orang lain, tanpa mau mendengarkan pasangannya. Belajar mendengarkan. Kalau kamu sudah menyampaikan apa yang menjadi keinginanmu,
Belajar mendengarkan apa yang menjadi keinginan dia. Atau kalau misalnya dia lebih keras, berikan kesempatan dia berbicara. Tapi kamu juga harus memberikan waktu, meminta dia waktu untuk berbicara. Jadi di sini harus bisa mendengarkan apa yang menjadi kemauan masing-masing. Tapi sulit Mbak Eva, pasanganku sudah keras, pasanganku sudah nggak mau tahu lagi, pasanganku sudah begini, pasanganku sudah begitu. Dengarkan intuisimu. Kalau memang kamu merasa di sini ada hal-hal yang sulit, ya, itu pasti ada penyebabnya. Dengarkan intuisimu. Penyebabnya itu yang perlu kamu gali dan kamu cari solusi, cara. Kalau kamu nggak bisa sendiri menyelesaikan permasalahan kamu di sini, intuisimu pasti akan mengarahkan kamu untuk mencari bantuan atau solusi lain, ya. Jadi yang sekarang yang lebih utama, dengarkan intuisi dan lihat secara mata batinmu terhadap koneksimu bersama pasanganmu di sini. Dan yang kedua, belajar untuk mendengarkan. Belajar untuk mendengarkan apa yang menjadi keinginan dari pasanganmu. Begitupun di sini belajar untuk mendengarkan intuisimu. Karena dari situlah semesta membimbingmu, membawamu untuk bisa kembali berbahagia bersama pasanganmu jika saat ini kamu dan dia sudah berjarak. Ya. Oke, seperti itu yang saya lihat untuk Divine Guidance. Ini bacaan baru ya untuk kali ini saya buat di Suara Intuisi. Mudah-mudahan ini membantu sebagai pencerahan, dan saya akan berikan lagi prediksi ini atau bacaan ini setiap hari Minggu. Ketemu lagi nanti di minggu depan untuk bacaan Divine Guidance.